Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran secara online masih tentang tema bisnis strategi atau strategic management atau corporate strategy ya. Bagaimana merancang strategi supaya perusahaan Anda kinerjanya menjadi makin mencorong ya, makin wow. Nah, dalam modul kali ini kita akan bicara mengenai analisis dan pilihan-pilihan strategis ya. Jadi seperti yang Anda lihat di slide di depan Anda ini ya, saya tampilkan. Jadi apakah strategi yang terbaik itu ya, yang warnanya biru ya, itu di drive oleh dua aspek. Aspek yang pertama analisa tentang lingkungan industri dan kondisi persaingan. Ya, aspek yang kedua analisa tentang kekuatan dan kelemahan internal dalam perusahaan. Dan kemudian pilihan strategi apa yang secara realistis dimiliki oleh perusahaan untuk menentukan strategi yang terbaik. Ya, jadi ada dua tema Mas ya, Bapak Ibu-ibu ya, Mbak-mbak ya. Jadi yang pertama Anda mencoba menganalisa lingkungan eksternalnya, ya, dinamika persaingannya, rivalitasnya, ya. Kemudian yang pada saat bersamaan Anda juga mengeluarkan analisa internal Anda ya, kapabilitas internal Anda, ya. Nah, mari coba kita lihat di slide berikutnya ini ya. Analisa lingkungan industri dan kondisi persaingan itu bisa Anda coba lakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan utama seperti ini ya. Apakah fitur dominan yang paling dibutuhkan pelanggan dalam industri Anda di masa yang akan datang? Perusahaan manakah yang memiliki posisi terkuat dan terlemah dalam industri Anda? Kemajuan strategis apakah yang mungkin akan dibuat selanjutnya oleh pesaing atau sang rival? Dan apakah kunci utama untuk sukses dalam persaingan? Ya, jadi ini intinya Anda mencoba melakukan analisa lingkungan eksternal ya, terutama dalam hal kaitannya dengan dinamika persaingan. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil contoh industri smartphone ya, smartphone itu salah satu industri yang sangat brutal, persaingannya sangat cepat, gitu ya. Yang dulunya di atas bisa tergeletak di bawah, yang dulunya di bawah hilang, gitu ya. Dulu Nokia, kemudian disalip oleh BlackBerry. BlackBerry kemudian juga hancur, sekarang pelan-pelan akan jatuh. Diganti Samsung. Samsung pun mungkin pelan-pelan akan kolaps. Diganti oleh Xiaomi, oleh OnePlus One misalnya. Dan nanti juga mungkin akan diganti oleh Evercost sama Mito gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan ya. Evercost sama Mito itu smartphone lokal itu Pak Ibu ya, produksi orang lokal ya. Smartphone Mito sama Evercost sama Advan. Advan itu produksi Semarang, ya, jadi mudah-mudahan kita semua nanti sambil membeli smartphone-nya mereknya Advan, cinta produk lokal. Ya, jadi industri smartphone itu sangat brutal ya, sangat keras. Jadi kalau kita bertanya fitur dominan apa yang dibutuhkan dalam industri smartphone, mungkin ya fitur yang paling utama ya tentu ini ya, speknya ya, spek sama desainnya. Speknya itu mungkin RAM-nya berapa giga, sudah 4 giga atau bahkan 5 giga gitu ya. Kemudian resolusi layarnya, kemudian sekarang juga fiturnya sekarang sudah 4G LTE. Apakah handphone Anda sudah 4G? Tidak hanya 3G ya, tapi 4G. Dan kemudian desainnya juga menarik. Ya, itu fitur utama yang dibutuhkan pelanggan mungkin. Di selain harganya tentu ya, harganya juga terjangkau. Ya, fiturnya oke. Ya, speknya oke, tapi harganya juga terjangkau, desainnya keren. Jadi itu fitur yang utama yang paling dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, pertanyaan kedua, misalnya perusahaan mana yang memiliki posisi terkuat? Sekarang kalau kita lihat industri smartphone, yang paling kuat tetap Apple ya. Apple itu memang seperti dewa yang tidak tergoyahkan ya. Sementara Samsung mulai goyang ya. Pertumbuhannya stagnan, sudah cenderung menurun. Digantikan oleh produk-produk lainnya seperti Huawei, kemudian oleh Xiaomi, oleh OnePlus One, OnePlus Two. Jadi yang terkuat mungkin tetap Apple ya dengan iOS-nya ya. Sementara yang Android-nya lain. Kemudian yang terlemah mungkin ya BlackBerry ya, Sony juga mungkin sudah megap-megap sama BlackBerry gitu ya. Mungkin sebentar lagi seperti Siemens ya. Siemens itu dulu hebat juga hilang, Nokia juga hilang. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kemajuan strategis apa yang akan dilakukan oleh rival? Ya tentu yang paling utama adalah produk baru. Produk baru apa yang akan diluncurkan oleh rival? iPhone sudah 6 ya, mungkin tahun depan sudah menjadi 7, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9.
Samsung Galaxy S4, F6, ya nanti Galaxy S9 juga. Dan kemudian pertanyaan yang kunci ini, kunci paling apa, esensi apa, key success factor apa supaya Anda sukses di dalam industri Anda? Ya, kalau smartphone ya tentu inovasi, speed and product development, kecepatan dalam product development, cepat. Kalau Anda lamban, ya digilas. Product development-nya, new product development-nya harus cepat. Sebaliknya kalau dalam industri misalnya airline ya, seperti Garuda atau Lion Air ya, fitur utama yang paling sukses adalah ketepatan waktu. Ya, ketepatan waktu. Juga selamat ya, tidak jatuh pesawatnya dan harganya pas. Sementara kalau dalam industri otomotif apa sih success faktornya ya desain. Desain sama brand. Di Indonesia ini sudah terlanjur bertahun-tahun, puluhan tahun dikuasai oleh dua brand utama, Toyota dan Honda, sama Suzuki ya. Jadi susah digoyahkan karena mereka sudah menguasai puluhan tahun, brand image-nya sudah menancap kuat. Selain mereka juga punya produk yang bagus ya, Toyota sama Honda itu produknya juga bagus-bagus ya, desainnya oke dan handal. Jadi itu Bapak Ibu-Ibu ya, Anda harus melakukan analisa terhadap siapa pesaing Anda, posisi terkuat pesaing Anda itu siapa saja, bagaimana kekuatan pesaing Anda, apa move yang akan mereka lakukan, Anda harus analisa itu. Kemudian key success factor untuk industri Anda itu apa? Anda bergerak di bidang apa? Saya tidak tahu ya. Mungkin manufacturing, mungkin airline, mungkin rumah sakit, mungkin hotel. Apa faktor kunci keberhasilan industri Anda? Anda coba lakukan analisa itu. Ya. Jadi setelah nonton video ini, harapan saya Anda minggu depan bersama tim Anda ketemu, coba lacak, coba analisa ya, peta eksternal kompetisi Anda itu seperti apa. Dilacak dengan sungguh-sungguh. Ya, siapa pesaing Anda, jangan-jangan Anda tidak tahu pesaing Anda siapa saja dan pesaing potensial Anda siapa gitu ya. Jangan seperti Kodak gitu ya, tiba-tiba tidak menyadari munculnya digital kamera, kemudian mereka kolaps. Atau dulu Honda yang menguasai motor Honda konvensional, tiba-tiba Yamaha keluar dengan skutik Mio. Itu Honda sempat terkejut itu, ya, dan mereka tertinggal waktu itu. Ya, mereka mendadak terkejut tiba-tiba skutik pertama di Indonesia muncul itu Mio ya. Sebelumnya sudah ada, tapi yang meledak adalah Mio. Untung Honda bisa langsung mengejar dengan Vario, dengan Honda Beat, dan sekarang bisa leading lagi. Tapi itu contoh bahwa Anda bisa dikejutkan oleh move dari pasar Anda ya, dari orang Anda ya. Atau sekarang ini ya, hari-hari ini kita di Indonesia ini kebetulan konteksnya ada Netflix. Yang Netflix itu layanan video konten digital ya, Anda bisa nonton video dengan laptop Anda, dengan smartphone Anda, bayar. Netflix itu di Amerika dewa itu, mereka memporak-porandakan industri DVD, memporak-porandakan bioskop ya, karena mereka bisa menghadirkan layanan film-film berkualitas melalui streaming. Nah, kalau Netflix datang ke Indonesia beneran, itu bisa menjadi ancaman bagi televisi-televisi berbayar seperti Indovision ya, atau kemudian Transvision. Bahkan televisi-televisi lokal juga mungkin bisa tergeser karena semua orang lebih suka nonton lewat smartphone dengan Netflix misalnya. Itu contoh ya, dinamika persaingan ya. Jadi Anda sebagai seorang analis strategi harus mencoba memperhatikan siapa pesaing Anda dan move mereka itu Anda pelajari. Ya. Nah, di halaman berikutnya ini adalah lebih ke internal ya. Jadi analisa lingkungan internal perusahaan. Pertanyaan utamanya, apakah strategi perusahaan saat ini dapat dijalankan dengan baik? Apakah kekuatan dan kelemahan perusahaan? Apakah harga dan biaya perusahaan dapat mengikuti persaingan? Sekuat apakah posisi perusahaan dalam persaingan? Apa permasalahan strategis yang sedang dihadapi perusahaan? Ya, jadi kalau ini lebih ke internal Anda ya, Anda melakukan refleksi, melakukan introspeksi, mencoba melihat ke dalam. Kalau tadi eksternal, ini internal. Apa kekuatan Anda dalam bidang produk, dalam bidang pelanggan, dalam bidang marketing, dalam bidang SDM, misalnya dalam bidang keuangan? Atau justru Anda lemah di situ, ya, SDM Anda seperti apa, marketingnya seperti apa, produknya seperti apa. Anda coba lacak itu kelemahan dan kekuatan Anda di mana, atau bahkan kekurangan Anda. Ya.
Kemudian apakah strategi perusahaan Anda itu sudah dijalankan dengan baik, Anda punya metodenya, misalnya kayak tadi balance scorecard, dilacak tiap semester, tiap bulan dilacak. Kemudian IT-nya bagus nggak tempat Anda? Ya, sudah bisa menggunakan information technology untuk melacak kinerja perusahaan atau belum? Ya, Anda tinggal pakai dashboard ya. Dashboard, performance dashboard. Dalam bidang SDM, apa kekuatan SDM Anda? Apa kelemahannya? Ya, apakah Anda punya orang-orang hebat dalam posisi-posisi kunci atau kekurangan orang? Ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting ketika Anda melakukan ekspansi, Anda didukung oleh SDM yang tangguh nggak? Ya. Misalnya salah satu kasus misalnya ya, kita kenal ada sebuah perusahaan namanya Danamon DSP, Danamon Simpan Pinjam. Ya, ini sebuah lembaga baru microfinance. Itu mereka dulu ketika sedang mau tumbuh, mereka banyak juga hijack ya, karena SDM-nya tidak kuat dalam bidang mikro, mereka mau ekspansi bidang perbankan kelas UKM, mereka tidak punya banyak ahli dalam bidang bank UKM, ya, bank kelas kecil. Akhirnya mereka kemudian mungkin membaca ya, pegawai-pegawai dari bank BRI gitu ya, bank-bank dari bank BRI di hijack. Nah kini setelah DSP-nya besar, kemudian justru karyawannya juga dibaca oleh perusahaan bank-bank lain yang mau bergerak di bidang micro banking. Itu terjadi kenapa? Karena rencana ambisi bisnis Anda, strategi ekspansi perusahaan Anda tidak didukung oleh SDM yang kuat. Seperti sekarang misalnya Bank Syariah mungkin pertumbuhannya tidak sesuai dengan ekspektasi karena justru SDM di bidang perbankan syariah tidak banyak yang handal. Atau sama misalnya Anda Lion Air atau Garuda punya pesawat banyak ya, beli pesawat sampai ratusan seperti Lion Air, tapi tidak ada pilotnya gitu ya, itu kan fatal. Siapa yang mau menerbangkan pesawatnya? Super Metro Mini gitu ya. Ya. Super Metro Mini suruh jadi pilot Lion Air ya, jatuh nanti. Ya. Jadi itu ya, dalam hal internal ini paling kunci memang SDM ini Mas. Employee, Mbak ya, people, your people. Itu tangguh kan. Atau satu lagi contoh misalnya ya, Bank BRI. Bank BRI ini sebuah bank yang raksasa ya, perusahaan salah satu bank terbaik di Asia, tidak hanya di Indonesia. Profitnya sampai 20 triliun. Nah mereka bilang bahwa strategi yang paling kunci dari mereka itu untuk ekspansi adalah layanan IT-nya Mas. IT mereka itu suka kendala di desa-desa pelosok karena tidak ada jaringannya sehingga kolaps, sehingga banyak nasabah di desa-desa itu komplain terhadap Bank BRI. Apa strategi mereka? Mereka beli satelit sendiri Mas, Mbak-mbak, ya Ibu ya. Satu-satunya bank di dunia yang punya satelit sendiri itu ya Bank BRI. Mereka beli namanya BRISAT. Jadi mereka strateginya beli satelit sendiri supaya semua area di seluruh pelosok Nusantara ini di-cover oleh satelit yang ada di angkasa sana. Nah kuncinya tapi kan pertanyaannya apakah mereka punya SDM yang ahli dalam bidang satelit? Kan mereka ahli dalam bank. Akhirnya mereka merekrutlah teknisi-teknisi, engineer-engineer ya dari ITB untuk mengelola satelit mereka. Ini kan salah satu contoh bagaimana ketika Anda analisa, ya, Anda strateginya IT, Anda harus orang-orang tangguh di bidang IT disiapkan. Ya. Jadi itu contoh bagaimana Anda melakukan analisa ya internal. Jadi sekali lagi seperti itu ya. Jadi Anda melakukan analisa eksternal, apa dinamika persaingannya, apa kebutuhannya, kemudian Anda respon. Bagaimana kita merespon dinamika pasar itu, dan yang tidak kalah penting dalam hal mau merespon itu kita punya kapabilitas atau tidak. Ya. Kalau Anda tidak punya kapabilitas ya Anda bisa disalib, mati. Jadi contohnya misalnya katakanlah misalnya kayak dulu Kodak ya. Jadi Kodak itu mungkin sadar bahwa kamera digital akan meledak. Ya. Tapi mereka kan kompetensinya selama ini di kamera analog. Kompetensinya kamera analog, tiba-tiba mereka suruh berubah ke digital, ya tidak mungkin, tidak bisa sekejap. Karena mereka lamban merespon, ya akhirnya kolaps. Ya. Jadi itu dangerous juga. Ya. Jadi kompetensi Anda tidak kompatibel dengan dinamika industri. Dinamika pertumbuhan industri, tidak kompatibel. Sama mungkin perusahaan Anda sekarang bergerak di bidang tertentu dan kemudian Anda merasa kebutuhan IT-nya sangat pesat. Anda harus punya harus punya mobile app gitu ya. Internetnya harus canggih, tapi kemudian orang-orang di kantor Anda
orang-orang IT-nya tidak strong, tidak handal, ya Anda bisa kececeran, ya. Kompetensi Anda bisa kalah. Ya, dalam kompetisi Anda dikalahkan pesaing Anda yang orang-orangnya lebih hebat. Jadi itu ya, Bapak Ibu-Ibu ya, setelah Anda mencoba melacak dinamika pasar, Anda menentukan responnya juga harus ditopang oleh kapabilitas internal yang strong, yang top markotop, sehingga bisnis Anda bisa terus menggelinding. Terima kasih, kita akan lanjutkan dalam video berikutnya ya, tentang the three tests of best strategy. Ya, bagaimana cara mengukur strategi itu hebat atau tidak dari 3 jenis tes. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.